Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father, yaitu Rasul Paulus, menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1, dia memberikan perintah bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Saya itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one. Choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, B.J. Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Goh Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura B.J. Lee bersama istrinya Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding. Istrinya itu. Politik dan ekonomi, sos dan bud mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan.
Bapa, sungguh kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, kami mau memasyurkan nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Terima kasih saat ini kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami bersyafaat, kami memberkati bangsa kami, negeri kami. Berkati para pemimpin kami mulai presiden, wakil presiden sampai pemerintahan yang ada di daerah. Biarlah roh yang takut akan Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kecakapan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa dan negeri ini. Berkati juga kota di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, berkat-Mu melimpah atas kota ini. Kota ini kota yang disukai oleh Tuhan, yang menyukakan juga hati Tuhan. Berkati penduduk yang ada di kota ini, berkati pemimpin yang ada di kota ini. Terima kasih, berkati gereja-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami. Kami mau Tuhan, untuk kami hidup kami lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, untuk mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Biarlah mereka boleh mengalami Tuhan melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya, sebab hanya nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup melepaskan kami dari segala kutuk, dan sanggup memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. This is my desire to worship
Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Kami puji nama-Mu, kami puji nama-Mu, kami puji nama-Mu Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Sebab Kau Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya kita lebih dari pemenang? Amin. Haleluya. Kau yang menjadikan kami lebih dari pemenang.
kita lebih daripada pemenang. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, tetap percaya walau tak melihat satu lagi tanda. Sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Yesus termulia, kasih-Mu terindah Selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Bapa, benar seperti pujian yang kami naikkan, sungguh besar karya-Mu bagi kami. Engkau memilih kami bukan berdasarkan kebaikan kami,
melainkan semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu. Engkau juga mengangkat kami, Engkau melayakkan kami Bapa, Engkau juga menghapus setiap dosa kami. Dan hari ini juga kami dipersiapkan untuk rencana-rencana yang besar, untuk tujuan-tujuan ilahi yang mulia. Sebab apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan kami percaya di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab kami yakin Bapa, ketika kami mengasihi Tuhan, maka kasih-Mu juga dicurahkan besar atas kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam bisnis kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami yakin ada banyak terobosan yang akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama amin. Sebelum duduk, tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, masih dalam suasana PPKM. Ya, kita tidak tahu kota kita di level mana, tapi yang jelas masih ada banyak pembatasan. Iya. Tapi tidak akan pernah mengurangi kasih kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bahkan saudara, di masa-masa seperti ini justru kita akan menunjukkan bahwa tidak akan ada yang bisa untuk menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Siapa di sini pernah pacaran? Pak Aryono pernah ya? Nggak mungkin langsung nikah ya. Kalau pacaran, waduh, walau badai menghadang, teng 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 teng, badai diterjang, hujan diterjang, petir juga nggak takut saudara. Karena apa? Kasih kepada orang yang dicintainya. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, hari ini saya akan bagikan tentang fruitful life atau kehidupan yang berbuah. Kalau dalam terjemahan lain diterjemahkan juga begini, kehidupan yang bermanfaat. Ya, jadi bukan hanya sekadar berbuah, tapi juga bermanfaat. Nanti kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan fruitful life ini saudara. Sebab kita akan masuk dalam tema ini dalam beberapa bulan yang akan kita lalui. Saudara yang kasihan Tuhan, kita akan baca dulu ayat bacaan kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama ya. Kelihatan ya? Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sekali lagi saya ulangi, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara yang kasihan Tuhan, kapan kita dikatakan mempermuliakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan? Yaitu ketika kita berbuah banyak, atau bermanfaat, atau ada hasil yang kita munculkan, di mana manfaat ini bisa dinikmati oleh orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Dan jelas di sana dikatakan saudara bahwa supaya Bapa-Ku dipermuliakan. Saudara, jadi saya yakin begini saudara, bahwa tujuan supaya kita berbuah bukan untuk kemuliaan kita. Yang setuju katakan amin. Bukan untuk kita yang disanjung-sanjung, tetapi Tuhan yang ada dalam hidup kita, itulah yang disanjung. Tuhan yang hidup melalui apa yang kita lakukan, itulah yang disanjung. Makanya saudara, saya terus akan mengingatkan setiap imam-imam pelayan Tuhan di tempat ini. Ketika engkau dipakai Tuhan, bahkan ketika engkau diberkati dalam hal materi, baik dalam pekerjaan usaha bisnis, pekerjaan studi apapun, biarlah bukan engkau yang mendapat kemuliaan, tapi Bapa kita di sorga yang dipermuliakan. Amin. Sehingga begini saudara, ketika kita mengatakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita sebenarnya sedang mengajak orang yang mungkin kagum menyanjung kita, melihat buah kita, untuk mereka percaya kepada Tuhan kita. Sebab siapa sih kita sebenarnya saudara dahulu? Kita orang-orang yang mungkin dianggap remeh. Kita orang-orang yang mungkin dulu dikatakan tidak akan mungkin bisa berbuah, tidak akan mungkin bisa berhasil.
Tapi buktinya saudara, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Amin. Tuhan bisa memulihkan kita. Tuhan juga akan mengembalikan banyak hal yang telah hilang dalam kehidupan kita. Dan sekaligus saudara, kita akan memperlihatkan Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani doxazo di sana memuji, artinya begini saudara, yang dipuji itu Tuhan, bukan Pak Herman, bukan Pak Yohanes Poyen gitu ya. Wah, Pak Yohanes Poyen rajin, berarti yang dipuji Pak Yohanes Poyen, bukan, tapi Tuhan yang ada di dalam diri Pak Yohanes Poyen. Demikian juga menghormati, jadi yang dihormati Tuhan, kemudian yang dimuliakan adalah Tuhan. Saudara, saya larang di tempat ini saudara untuk saudara mempunyai idola seperti saya. Umpamanya saudara, maaf ini terlalu menyanjung kayaknya ya. Wah, saya kalau enggak ada Pak Herman enggak, kurang enak, umpama saudara. Saudara, biar itu dijauhkan dari kehidupan kita. Sebab nanti kalau saya enggak ada gitu ya, saudara nanti mulai berbeda tanggapannya dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara menemukan Tuhan dalam kehidupan saya, maka apapun yang terjadi, yang selalu dipermuliakan Tuhan dan yang selalu dicari itu bukan seseorang, tetapi Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini penting buat kita sebagai dasar bagaimana saya akan menjelaskan nanti saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah, ini saudara perbedaan antara orang yang kita bukan orang yang useful life, tapi kita orang yang fruitful life. Nah, hidup yang berguna atau useful life ini terbatas. Artinya begini, dapat melakukan sesuatu yang dapat dibanggakan oleh keluarga dan orang-orang sekeliling yang saja. Jadi skupnya sangat kecil. Tapi orang yang bermanfaat atau hidup yang bermanfaat adalah melakukan sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan banyak orang secara luas. Bukan hanya bagi keluarga kita, tapi juga tetangga kita. Bukan hanya tetangga kita, tapi orang-orang di sekeliling kita dimanapun kita berada. Di tempat kerja, di tempat dimana mungkin kita saat berbisnis ada di satu tempat. Orang akan melihat gini, wah ini orang keren, orang Kristen yang keren sekali. Orang Kristen yang berbeda. Itu bermanfaat secara luas dan dirasakan oleh bukan hanya orang yang percaya saja, tapi orang yang tidak percaya. Makanya saudara, ini perlu dimunculkan. Sebab saya yakin ada perbedaan antara orang yang tidak percaya dengan yang percaya. Jangan sampai begini saudara, orang mengatakan, wah podo ae, percaya Yesus sama tidak percaya Yesus, maaf, sama aja, suka gosip. Sama aja seperti tadi, kata-kata kotor, bercanda yang porno, sama saja. Saudara, ini harus kita perhatikan sebagai orang-orang yang bermanfaat. Kita jangan sampai hanya sebagai saluran berkat saja. Ya, kalau saluran berkat hanya dilalui saja saudara. Tapi kita juga harus menjadi berkat. Ya, kalau menjadi berkat berarti Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Bukan hanya saluran berkat, nyanyi di gereja, suaranya bagus, permainan musiknya bagus, khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, tapi hanya menjadi saluran saja tanpa menjadi berkat. Karena kalau menjadi saluran berkat saja saudara, baik hanya di gereja, tapi di luar belum berubah, di luar sama saja dengan dunia. Tapi Tuhan mau saudara, di dalam gereja dan di luar gereja kita sama. Tepuk tangan buat Tuhan kita, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Mohon dibantu ya. Oke, saya akan bagikan saudara 3 hal bagaimana kita bisa berbuah banyak ya. Karena setiap pohon itu yang dilihat pasti buahnya. Saudara tanam pohon mangga, tidak mungkin saudara senang melihat pohon mangga itu daunnya lebat luar biasa, tingginya, hijaunya luar biasa daunnya, tapi tidak ada buah. Tujuan pohon itu bukan untuk berdaun saudara, tapi untuk berbuah. Amin. Katakan bersama saya, untuk berbuah. Coba tunjuk teman sebelahnya, jangan berdaun saja ya, berbuah juga. Haleluya. Ayat 1 saya bacakan buat saudara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, pertama yang saya bagikan begini saudara.
Bagaimana tuh kita bisa berbuah lebat? Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai pengusaha atas hidup kita. Saudara, kebun anggur akan digarap ketika yang mempunyai kebun itu membuka orang-orang untuk menggarap kebunnya. Di sini banyak sawah saya lihat, saudara. Dan tidak mungkin pemilik sawah itu menggarap kebun anggurnya sendiri. Pasti dia minta tolong pekerja. Nah, selama saudara menutup diri untuk area daripada lahan kita digarap oleh orang lain, maka saya yakin tidak akan maksimal. Demikian juga Tuhan dengan kehidupan kita. Tuhan akan menggarap kita, kehidupan kita, ketika kita menyerahkan lahan kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Amin, ngerti ya? Jadi menyerahkan hidup kita, saudara, dan Yesuslah yang menjadi penguasa atau pengusaha atas hidup kita. Baru Tuhan mau bekerja. Selama kita menutup kehidupan kita, selama kita membatasi hubungan kita dengan Tuhan, berarti begini, saudara, kita sebenarnya tidak mengizinkan Tuhan untuk menggarap kehidupan kita sebagai pengusaha atas hidup kita. Sebab orang yang berbuah itu begini, saudara, orang yang merelakan Yesus yang mengendalikan. Saudara, dia ahli dalam hal segala-galanya. Amin. Yesus Bapa kita, Tuhan kita juga, saudara, dia ahli untuk membuat kita bisa berbuah lebat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam pasal 5 ayat 5 saya bacakan buat saudara. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Kemudian saya bacakan selanjutnya dalam Yeremia pasal 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Saudara yang kasih Tuhan, dua ayat ini, saudara, dari Yeremia dan Yesaya, menggambarkan bagaimana bangsa Israel itu digambarkan sebagai kebun anggur. Tapi mereka, saudara, tidak menyerahkan kebun itu kepada pengusaha, kepada pengelolaannya kepada Tuhan. Sehingga saudara, dikatakan bahwa kebun anggur yang Tuhan mau garap itu dikatakan bahwa dia akan ditebang, ya, dia akan diinjak-injak, saudara. Karena apa? Tidak ada yang mau diserahkan untuk dijaga oleh Tuhan. Saudara, perhatikan dengan baik. Ketika kita berada di luar kasih karunia Tuhan, menjauh daripada Tuhan, berarti begini, saudara, engkau sedang mengizinkan iblis menginjak-injak kebun anggurmu. Padahal kebun anggur yang dimaui Tuhan, yang diinginkan Tuhan, itu adalah kebun anggur yang baik, yang berbuah lebat. Tapi saudara, karena kita mengelolanya sendiri tanpa menyerahkannya kepada Tuhan, maka bersiap-siaplah untuk diinjak-injak oleh orang-orang yang memusuhi kita, atau oleh iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Kemudian dalam kitab Yeremia juga, saudara, dikatakan di sana bagaimana kebun anggur itu berbau busuk karena memang tidak diserahkan kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel ini adalah gambaran bagaimana kebun anggur yang tidak maksimal buat Tuhan. Walaupun dia umat pilihan Tuhan, tapi karena dia tidak menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada Tuhan, sehingga saudara, kebun anggur mereka menjadi kebun anggur yang sia-sia, yang liar dikatakan di sana, yang tidak berbuah maksimal. Bisa berbuah tapi tidak maksimal, saudara. Nah, saudara, saya keluarkan statement begini di sini, saudara. Jangan menjalani kehidupan kita seolah-olah kita adalah pokok anggur dan Yesus yang melekat kepada kita. Jangan dibalik, tapi biarlah Yesus yang menjadi pokok anggur, kemudian kita yang melekat kepada Yesus. Banyak orang, saudara, menjadikan dia pokok anggurnya dan Yesus yang hanya melekat kepada kita. Kita menjadikan Tuhan, kalau mau ketemu Tuhan ya pas ada waktu, gitu kan. Ketemu Tuhan pas ada butuh saja. Ketemu Tuhan pas lagi pergumulan. Itu artinya begini, saudara, kita yang menjadi pokok anggurnya, kita yang menjadi pengusahanya.
Dan Yesus hanya melekat nempel sedikit saja. Tapi baiklah kita saudara, menjadikan Tuhan sebagai pengusahanya. Amin. Sebagai pokok anggurnya saudara. Sehingga ketika ranting yang melekat pada pokok anggur itu, melekat pada pokok ini saudara, maka aliran nutrisi daripada pokok anggur itu, getahnya, aliran-aliran nutrisinya mengalir kepada ranting-ranting yang nanti akan berbuah itu saudara. Ini penting buat kita. Karena apa saudara? Seringkali kita menjadikan diri kita ini pokok anggur. Tuhan hanya nempel dikit kemudian dilepas lagi, nempel dikit, tidak saudara. Tapi baiklah kita menjadikan Tuhan sebagai pengusahanya. Amin. Menjadi penguasa atas kebun anggur kita. Dan kita yang melekat. Artinya gini saudara, kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang memerlukan Tuhan, bukan Tuhan yang memerlukan kita. Saya percaya di sini saudara, kita adalah orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Sebab tanpa Tuhan saudara, we are nothing. Ya, tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dan mulai hari ini ambil keputusan saudara untuk Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Amin. Dengan apa? Beribadah. Dengan apa? Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan apa? Datang kepada Tuhan dalam waktu yang memang Tuhan izinkan untuk kita bisa beribadah. Jangan diabaikan ini. Waktunya ibadah hari Minggu, hari Sabat dipakai bekerja. Ya, selalu saudara harus ada koneksi dengan Tuhan. Sesibuk apapun, saya akan terus dorong saudara untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Untuk tetap melekat dan menjadikan Tuhan sebagai pengusahanya. Sehingga saudara, apapun yang terjadi, kita akan terus datang kepada Tuhan. Amin. Sebab kita perlu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, yang kedua saudara, untuk berbuah lebat dan banyak, ya, harus rela dipotong dan dibersihkan. Saya baca ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami. Di sini ada kotek ya, ini jagonya tanaman saudara. Sudah berkecimpung banyak dalam hal menanam ya, berbagai jenis tanaman. Ya, saya percaya kotek ini ahlinya. Jadi saudara, ada dua tahap supaya anggur ini berbuah. Kenapa diilustrasikan sebagai buah anggur? Sebab buah anggur dalam zaman Yesus itu buah yang sangat populer. Ya, buah yang sangat-sangat dibutuhkan juga untuk pesta, untuk obat juga dan lain sebagainya, saudara. Jadi digambarkanlah buah anggur. Nah, buah anggur ini akan berbuah lebat ketika begini, saudara. Ada dua tahap, yaitu dipotong atau cut off dan juga dibersihkan. Ini penting. Kita pun harus rela, saudara, kehidupan kita. Dipotong, kemudian dibersihkan. Jadi bukan hanya dipotong saja, tapi juga dibersihkan. Saya baca saudara artikelnya, bagaimana sih pohon ini bisa maksimal, saudara. Kita lihat, ternyata saudara, perkebunan ya di bangsa Israel, di negara Israel, saudara. Saya bacakan buat saudara, supaya pohon anggur ini dapat berbuah, itu langkah pertama. Jadi ranting-ranting yang tidak dapat berbuah dipangkas, yaitu pada bulan Februari atau Maret. Kemudian pemotongan ini kadang menjadi begitu drastis sehingga hanya ada pokok anggur saja yang tinggal. Itu dipotong pertama. Kemudian dan semua ranting yang ada dibuang pada bulan Agustus. Setelah daun-daun tanaman anggur muncul, tahap pemotongan yang kedua dilakukan supaya tunas-tunas kecil dipangkas, supaya mengalir getah tanaman lebih kuat mengalir pada ranting yang akan berbuah. Tanaman anggur dipangkas supaya getah tidak mengalir pada daun-daun ranting-ranting yang tidak berguna. Saudara, sebelum pohon ini diinginkan untuk berbuah, maka harus ada pemotongan. Bahkan pemotongan ini sampai tidak ada kelihatan rantingnya, benar-benar drastis sampai kelihatan pokoknya. Dan begitu muncul lagi, saudara, itu dipotong lagi. Saudara, apa makna dalam kehidupan kita, saudara? Untuk kita berbuah lebat, kita harus rela dipotong, saudara. Rela untuk di cut off. Ya,
Saudara yang kasih Tuhan, Yohanes pasal 2 ayat 16 katakan demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa dan melainkan dari dunia. Saudara, kita harus memangkas ini, saudara, sampai kita tidak ada keinginan-keinginan untuk ikut dengan dunia, keinginan-keinginan daging, sehingga kesukaan kita menjadi berubah, yaitu kesukaan untuk memuji menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti saudara harus ada di gereja saja, tidak. Tetapi begini saudara, supaya dalam setiap apapun dalam kehidupan kita, saudara sadar betul dan berkata, ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika ada keinginan yang tidak memuliakan Tuhan, maka saudara akan sadar bahwa ketika saya ada uang, saya mau, maaf, mungkin duit saya, saudara mungkin sudah bermiliar-miliar, saya pengen beli Ferrari. Saudara pasti tanya kepada Tuhan, apakah ini termasuk keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup? Kalau saudara sadar, saudara pasti akan membatalkannya. Kira-kira begitu saudara. Dan dipakai untuk apa? Hal untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan katakan bahwa semuanya itu berasal dari dunia. Ya, dan kemudian saudara, ini juga sangat-sangat berbahaya, sehingga kita tidak maksimal berbuah untuk kehidupan kita berguna. Ya, jadi fruitful life, kehidupan yang berguna, bermanfaat saudara, bagi orang lain. Nah, saudara pastikan kehidupan kita sampai hilang keinginan-keinginan ini saudara. Boleh tidak beli Ferrari? Boleh, tidak salah. Nanti Pak Yohanes usahanya sukses, beli mobil mungkin Lamborghini, salah enggak? Enggak salah. Tapi pertanyaannya begini, apakah itu memuliakan Tuhan? Gitu kan? Apakah itu sungguh benar bermanfaat buat seperti yang Tuhan katakan? Fruitful life. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa kita akan terus mengukurkan sampai begini saudara. Ini paling cuma keinginan saja. Ini paling cuma keinginan yang dan bukan kebutuhan saja. Saya yakin saudara, ketika saudara rela untuk dipotong ini saudara, maka sampai kepada titik pemotongan saudara tidak ingin untuk mempermuliakan diri sendiri, tidak ingin saudara untuk memenuhi keinginan-keinginan kita saudara. Saya percaya di tempat ini saudara, semuanya saudara keinginannya cuma satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara melayani sini untuk apa? Memuliakan Tuhan. Amin. Kita kumpul tim imam di sini saudara, tim profetik di tempat ini jam 3 saudara. Tujuannya apa sih? Untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Jam 3 loh saudara. Apalagi Pak Darius yang jauh, Pak Yohanes Poyen juga dari Penarukan saudara. Untuk apa sih saudara? Kalau keinginan daging kita, tidur di rumah lebih enak. Betul enggak Pak Yohanes ya? Dari Senin sampai Sabtu kerja. Belum pagi empro, Minggu dia yang pimpin saudara. Semuanya untuk apa? Sehingga gini saudara, keinginan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Keinginan daging saya harus pangkas, keinginan mata juga saya harus pangkas, dan keangkuhan hidup saya juga harus pangkas. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kemudian dibersihkan saudara. Wow, dibersihkan. Jadi setelah dipotong dibersihkan. Nah, tujuannya dibersihkan begini saudara. Tadi dipotong tujuannya agar berbuah. Nah, dibersihkan ini tujuannya agar supaya berbuah lebih lebat dan lebih manis rasanya. Jadi ketika pohon anggur ini yang rantingnya tadi sudah berbuah, sudah muncul buahnya, maka tidak berhenti, dia dibiarkan berbuah begitu saja, tapi kembali lagi dibersihkan. Karena ada apa saudara? Mungkin ada buah atau ranting yang memakan atau menghalangi nutrisi full masuk ke ranting yang berbuah, sehingga ranting yang ada yang tidak berguna itu juga dipotong. Demikian pun dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah berbuah, haleluya, harus rela juga dibersihkan. Amin. Dibersihkan. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saudara, Tuhan mau kita bersih. Selagi kita melayani, kita juga bersih. Dan selama pembersihan itu tidak enak memang, digunting. Haleluya.
Itu berlaku kapan? Istri saya sudah bilang, saudara, proses itu akan terjadi sampai seumur hidup kita. Tidak berhenti 2 bulan, 3 bulan, tidak, sampai seterus-menerus, sampai kita sempurna di hadapan Tuhan. Saya selalu ingatkan begini, saudara, sempurna yang dimaksud oleh Tuhan bukan sempurna dalam arti kita ini orang yang suci banget, rasanya tidak bisa ya. Tapi sempurna begini, saudara, kita diciptakan sesuai dengan tujuannya Tuhan. Tujuan kita diberkati apa? Untuk menjadi berkat. Tujuan kita bisa nyanyi untuk menjadi berkat dengan pujian suara kita. Tujuan kita bermain musik untuk menjadi berkat, supaya melalui permainan musik kita orang bisa menyembah Tuhan. Jadi tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara, sehingga saya yakin, saudara, proses ini akan terus terjadi. Dibersihkan sampai kapan? Sampai seterusnya. Sampai kita benar-benar, saudara, Tuhan itu sudah melihat sesuatu yang memang ada perubahan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dibersihkan oleh Tuhan. Makanya itu, saudara, relakan dirimu dibersihkan walaupun sudah berbuah. Katakan bersama saya rela dibersihkan walaupun saya sudah berbuah. 2, 3. Saya rela dibersihkan walaupun saya sudah berbuah. Supaya apa? Lebih manis lagi, lebih lebat lagi, lebih berisi lagi, lebih maksimal lagi buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya yakin, saudara, ini awal untuk pergerakan gereja kita. Karena ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan lebih lagi, saudara. Dan Tuhan akan nyatakan itu. Bukan hanya soal pelayanan, amin. Tetapi dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, anak-anak KGC, dalam studi kalian semuanya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wow. Saudara, selanjutnya yang ketiga yang saya mau bagikan buat kita semuanya adalah kita harus memiliki ketergantungan kepada pokok anggur. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana agar kita bisa berbuah lebat dan manis, menjadikan Tuhan pengusaha atas hidup kita. Dan yang kedua adalah kita harus rela dipotong, bukan hanya dipotong tapi dibersihkan. Dan yang ketiga adalah memiliki ketergantungan kepada pokok anggur. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, ini artinya begini, saudara. Ada satu tali relasi yang hidup antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya relasi atau keterikatan yang hidup dengan Tuhan, maka kita pasti akan mati. Hidup kita, saudara, hari ini pun bergantung kepada pokok anggur. Sangat-sangat bergantung kepada pokok anggur, saudara. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya buat kita untuk kita menjauh daripada Tuhan. Untuk kita beralasan, saudara, begitu banyak alasan demi alasan, sehingga kita tidak punya koneksi atau keterikatan dengan Tuhan. Ketika seseorang sudah mulai melepaskan diri koneksi dengan Tuhan, walaupun itu sengaja atau tidak sengaja, secara otomatis begini, saudara, ranting itu pasti kering. Karena tidak ada aliran nutrisi, tidak ada getah yang mengalir, tidak ada sari-sari makanan yang mengalir, pasti mati, saudara. Mungkin secara manusiawi bisa dia hidup, tapi kalau dia tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin, saudara, dia akan kering. Walaupun kelihatannya hidup, saudara. Kering ditandai dengan apa, saudara? Mudah kecewa, mudah putus asa. Kering, saudara, sudah tidak ada lagi gairah untuk menyembah Tuhan. Kering dalam arti begini, saudara, sudah tidak peka lagi terhadap suara Tuhan. Kering dalam arti, saudara, sudah tidak lagi ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Coba cek dalam diri kita, saudara. Ketika saudara tidak hadir ibadah, apa yang terjadi? Apakah saudara santai? Apakah saudara, ya tidak apa-apa kok? Itu kering, saudara. Karena apa? Sudah tidak ada rasa lagi. Sudah tidak ada rasa cinta yang tumbuh. Sudah tidak ada merasa kita ada hubungan dengan Tuhan. Tapi di tempat ini, saudara, semuanya kalau tidak ibadah,
rasanya enggak enak. Haleluya. Coba lihat wajah teman-teman sebelahnya, kanan kiri, muka belakang. Wow. Ini wajah-wajah yang rindu kepada Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, selanjutnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, keren saudara. Di luar Tuhan sebenarnya begini saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ketika kita keluar dari kasih karunia Tuhan, seperti si anak bungsu yang mengambil warisan duluan kemudian dia pergi, maka dia sedang keluar dari area rumah bapaknya. Dan di sanalah saudara, dia siap untuk menghadapi begitu banyak serangan, begitu banyak saudara hal-hal yang akan menimpa kehidupannya. Dan apa yang terjadi benar saja saudara, karena manusia punya kehendak bebas, si bungsu keluar, hidup berpoya-poya. Sepertinya saudara memang dosa itu menarik ya, enak sepertinya secara daging saudara, tapi ujungnya saudara membahayakan buat kita. Hidup berpoya-poya, hidup bersenang-senang saudara. Mungkin dia berpikir, wah saya menjadi manusia bebas, tidak seperti ada di rumah Bapa. Di rumah Bapa itu tidak enak, disuruhnya doa, tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Sebenarnya itu menguntungkan sebenarnya. Dan dia tidak sadar saudara, dia memilih kehidupan bebas secara manusiawi, duniawi, dan hancurlah hidupnya di sana saudara. Dan yang terjadi saudara, dia sampai kepada titik terakhir dia baru sadar, dia kembali ke rumah Bapa. Itu pun masih diterima oleh Bapa. Makanya saya pernah ajarkan di sini saudara, bahwa kita punya Bapa, punya Tuhan, punya Allah, bukan hanya sebagai raja saja, tapi juga dia sebagai Bapa. Dia bukan Bapa as a father saja, sebagai Bapa saja, tapi dia juga raja kita. Sebagai raja saudara, dia tegas. Sebagai raja ada disiplin saudara. Tapi sebagai Bapa saudara, dia Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Nah makanya saudara, dalam hal menyembah Tuhan, jangan hanya menjadikan Bapa itu atau Tuhan itu atau Allah itu sebagai Bapa saja, tapi ingat juga saudara, bagaimana disiplinnya Tuhan. Bagaimana ketika saudara berada di luar kasih karunia Tuhan, bukannya Tuhan tega. Ketika saudara berada di luar kasih karunia Tuhan, saudara siap untuk dilahap oleh iblis. Bukan salah Bapa, bukan, karena dia tegas untuk itu, dia raja. Dan saudara siap disantap oleh iblis ketika berada di luar kasih karunia Tuhan. Makanya Tuhan bilang saudara, tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan. Artinya begini saudara, kita hidup kalau tanpa Tuhan kita tidak akan bisa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, dunia sekarang sedang menarik saudara dengan keinginan-keinginan daging tadi saudara. Ini loh enak di sini, ini loh kebebasan, ini loh hidup yang sebenarnya. Tapi saudara perhatikan baik, semuanya ujungnya kepada maut, kematian, ujungnya kepada kebinasaan. Tapi di sini semuanya saudara mau merelakan diri untuk hidup di dalam Tuhan. Sebenarnya di dalam Tuhan saudara sedang dimerdekakan. Ya, di dalam Tuhan saudara sedang juga dilepaskan dari belenggu-belenggu iblis, belenggu-belenggu dosa. Tetaplah ada di dalam Tuhan. Katakan saudara, saya bersyukur ada di tempat ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, hubungan pokok anggur dan ranting adalah satu relasi yang hidup. Apabila ranting terputus dari pokok anggur, maka ia menjadi kering dan mati. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa jika rohani kita terputus dalam hubungannya dengan Tuhan, maka dipastikan kehidupan rohani kita akan menjadi kering dan mati saudara. Ayo, apapun yang terjadi saudara, akademi corona, omset yang lagi mungkin tidak baik, persoalan yang berat yang kita hadapi, sakit yang mungkin masih ada dalam kehidupan kita, atau bahkan saudara, banyak orang-orang yang sudah diberkati secara finance, sudah dipakai Tuhan, sudah ya mengalami
peningkatan saudara, itu juga bisa melupakan Tuhan. Karena apa? Wah, saya sudah mapan, saya sudah mampu. Saya terlalu sibuk untuk pergi ke gereja. Saya terlalu sibuk untuk baca firman Tuhan. Saya terlalu sibuk untuk ikut komsel. Saya terlalu sibuk untuk bangun pagi dan berdoa. Itu banyak orang beralasan seperti itu. Sehingga saudara, hubungannya dengan Tuhan mulai renggang. Mulai renggang. Dan hati-hati saudara, dipastikan akan kehidupan kita, rohani kita akan menjadi kering dan mati. Haleluya. Tapi di sini semuanya mau terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Sebab orang yang tergantung dengan Tuhan begini saudara, kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup kalau saya tidak melayani Tuhan. Saya tidak bisa hidup kalau saya tidak berdoa. Saya tidak bisa hidup kalau saya tidak beribadah. Saya tidak bisa hidup kalau saya tidak bersekutu dengan Tuhan. Itu orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya saudara, orang-orang itu sedang menatap mata saya hari ini. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke saudara, saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Kita pujikan lagu awal tadi ya, This is my desire. Oke, jadi untuk mengalami fruitful life ya, atau kehidupan yang berbuah atau bermanfaat saudara, yang pertama kita harus menjadikan Tuhan sebagai pengusaha atas hidup kita. Kemudian kita juga rela dipotong, bukannya dipotong tapi juga dibersihkan. Kemudian kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Lihat, mari kita pujikan pujian ini. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Saudara, kita bangkit beri bersama-sama. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment. Lord, ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku ya Tuhan. Setiap waktu nyatakan ku berikan hati. Mari Bapak Ibu pujikan dengan suara yang lebih keras lagi buat Tuhan. Ya, dengan segenap hatimu katakan, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan Tuhan. Mari sekali lagi katakan, oh, ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, mari sembah Dia, mari hampiri Tuhan. Setiap saudara miliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan izinkan Tuhan untuk menguasai kehidupanmu, menjadi penguasa, menjadi pengusaha juga atas hidupmu. Dia ahli untuk memberikan buah dan memunculkan buah dalam kehidupan kita. Sembah Dia. Relakan dirimu dipotong, dibersihkan oleh Tuhan.
dan miliki kehidupan rohani yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apa. Kami bergantung. Kami mau bertemu dengan Tuhan apapun yang terjadi. Kami mau menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Sebab hanya Engkau yang sanggup menguatkan kami. Haleluya. Ku berikan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku berikan hati dan jiwaku Tuhan. Oh, semuanya bagimu di dalam hidup di setiap waktu Tuhan. Oh, nyatakan dalamku. Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Roh Kudus terus terjemahkan lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam hati kami. Kami mau terus dikuatkan dan diingatkan terus oleh Roh Kudus. Roh yang lemah lembut, roh yang manis, roh yang menghiburkan kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Sebab tanpa Roh-Mu Tuhan kami tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Bahkan juga kami terbatas untuk memahami firman-Mu hari ini. Namun ketika Roh-Mu hadir dan menyertai kami bisa melakukannya. Dan kami mau berkomitmen Tuhan, untuk kami melekat kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami akan berbuah. Berbuah bukan hanya dalam pelayanan, tapi berbuah banyak dalam pekerjaan, dalam bisnis kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami. Dan kami yakin ada banyak terobosan demi terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu, kita akan menikmati perjamuan kudus. Satu anugerah kita diberi kesempatan hari ini, satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Dan percayalah saudara, ada kasih karunia yang dicurahkan, ada berkat, ada pengampunan, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan juga ada terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita menikmati perjamuan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kami kembali diberikan kesempatan Tuhan untuk kami masuk dalam perjamuan kudus yang luar biasa, di mana hari ini kami berada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Dan ketika kami berada dalam tahta kasih karunia-Mu Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kami. Jamah umat-Mu Tuhan, biar kami benar-benar menikmati kebersamaan di dalam Tuhan dalam perjamuan ini, di mana Engkau mengingatkan akan perjanjian yang kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami semuanya. Kuduskan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Haleluya. Saudara percaya ketika kita mengangkat roti ini melebihi kepala, tanda kita menghargai dan menghormati korban Kristus di kayu salib. Dan ketika kita mengangkat roti ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu Yesus menderita, disiksa, disalibkan, dianiaya, bahkan dia dipakukan dan sampai mati. Dan dia lakukan buat kita semuanya, agar kita diselamatkan. Satu pengorbanan yang luar biasa. Dan hari ini juga kita diberikan teladan yang luar biasa, bahwa ketika engkau menderita, ketika engkau hari ini harus menanggung apa yang menjadi imanmu, percayalah ada upah yang besar yang menanti. Malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya bersama-sama angkat cawan kita melebihi kepala kita. Haleluya. Kami bersyukur Bapa ketika kami mengangkat cawan ini. Kau
Kau mengingatkan kami bagaimana darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kami, untuk pendamaian kami juga dengan Engkau Bapa. Kami disucikan, kami dikuduskan, kami dilayakkan Tuhan untuk menerima anugerah-Mu. Dan darah-Mu juga Tuhan melindungi kami dari segala kuasa-kuasa jahat, dari segala bentuk Tuhan, hal-hal wabah yang ada di dunia ini. Dan juga Tuhan, darah-Mu juga membasuh kami untuk penyembuhan atas segala sakit penyakit kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesudah itu dia mengambil cawan dan dia mengucap berkat dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita letakkan cawan sejenak saudara. Dan kita buka tangan di hadapan Tuhan. Dan mulai terima anugerahnya. Mulai terima pengurapannya. Mulai terima kuasanya mengalir dalam kehidupanmu. Mari sembah dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami dilayakkan Tuhan, hidup kami dibaharui Bapa di dalam-Mu Tuhan. Pulihkan kami Bapa, sembuhkan kami Tuhan, jamah hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hari ini Tuhan menerima anugerah-Mu, menerima anugerah yang luar biasa Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis usaha kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan hari ini juga Tuhan kami disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati melalui perjamuan kudus ini, katakan bersama-sama. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak Pendeta Herman. Ya, saatnya kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, di mana Engkau telah memberkati kami terlebih hari. Terima kasih ya Bapak, kami akan siap menabur buat pekerjaan gereja ini, supaya tangan-tangan yang memberinya Tuhan selalu memberkati. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat, dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana situ semua orang susah, tetapi tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab
engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi engkau tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi engkau tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing semua orang susah. Katakan, tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan hari ini, lambaikan tangan kita sama-sama. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau kemenangan. Biarlah firman Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos, dan ada kemuliaan Tuhan di barisan belakangmu, dan engkau akan berjalan dalam kendaraan kemenangan. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.